andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tambah kasih cinta, hamba tak benar. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta. Kunci tiap hati, ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku dermakan segala milikku, tapi hanyalah cinta-Mu sanggup membahagiakan. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, Bapak Ibu, saudaraku di rumah. Pagi hari ini kita bersyukur pada Tuhan. Kita mau beribadah online. Saat ini siapkan hati kita, jiwa kita menuju menyembah Allah kita. Hanya Dialah Raja yang mulia, hanya Dialah Raja yang terhebat, dan
Kau
kami Tuhan. Pimpin selalu ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan sampai kesudahan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Engkau yang senantiasa mengurapi kami, memimpin setiap ibadah kami Tuhan. Ampuni dosa kami, kuduskan, sucikan, layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu yang kudus. Berkati kami semua Tuhan, yang akan melayani Tuhan dan yang senantiasa mengikuti ibadah online. Kami percayakan semuanya ibadah kami dalam tangan-Mu. Berkati kami semua Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Engkau. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan, naikkan syukur dan mazmur kita di hadapan Tuhan. Hanya Tuhanlah kekuatan kita. Amin. Tuhanlah kekuatan dan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gumruk batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kau benar dan kota perlindungan. Amin. Tuhanlah bersyukur berikanmu padamu dan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung berada, namun kasih setiamu tak berirai. Haleluya, Tuhan berkuasa dan masih dalam hidup kita. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gumruk batu dan keselamatanku. Padamu hatiku percaya. Kaulah benar dan kota perlindungan. Tuhanlah bersyukur berikanmu padaku dan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung berada, namun kasih setiamu tak berirai. Tuhanlah bersyukur berikanmu padaku dan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung berada, namun kasih setia Tuhan. Kasih setiamu tak berirai. Kasih setiamu tak berirai. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu. Pagi hari ini siapkan hati kita. Saatnya kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah saat ini kita mau fokus di hadapan Tuhan, mendengarkan dengan baik setiap firman yang disampaikan oleh hambanya. Biar memberkati kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Meskipun badai, rintangan yang kita hadapi, kita percaya ada jawaban Tuhan dalam hidup kita yang selalu menopang kita saat kita terjatuh. Terima kasih Tuhan buat kekuatan yang Engkau berikan dalam hidup kami. Sekalipun kami Tuhan jalan dalam lembah kekelaman, Kau selalu menopang hidup kami. Haleluya, haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sekalipun ku berjalan
Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kaulah aku yang setia. Sekalipun kami berjalan Tuhan, Kau selalu menopang setiap hidup kami Tuhan. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, Namun tangan-Mu Tuhan, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. saat di dalam ketakutan Tuhan, Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata jangan takut. Kau berkata, jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia
Kita berterima kasih dan bersyukur atas kesempatan istimewa yang kembali Tuhan anugerahkan dan percayakan bagi kita sekalian di kesempatan yang sangat berbahagia dan penuh sukacita ini. Tiba saatnya kita akan kembali merenungkan kebenaran Tuhan yang kiranya boleh menyegarkan, menguatkan, melengkapi iman percaya kita. Mari kita rendahkan hati, kita mohon kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus menolong kita supaya benar-benar firman-Nya memberkati kita sekalian. Kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas segala cinta kasih berkat anugerah-Mu yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami. Kami boleh melihat hari-hari hidup kami senantiasa ada dalam pendampingan dan penyertaan Tuhan. Engkau Gembala Agung kami yang senantiasa menyertai akan hari-hari hidup kami. Kami sungguh meyakini Tuhan bahwa Engkau hadir, melawat, menjamah, memberkati. Bahkan Engkau akan senantiasa memberikan berkat khusus bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui kebenaran-Mu, kami akan menemukan jawaban. Kami akan mendapatkan segala kebutuhan rohani kami Bapa. Dan kami percaya semuanya kami boleh terima dalam ibadah ini Tuhan. Kami mengimani bahwa setiap umat-Mu yang datang kepada Tuhan dan berjumpa dengan Engkau dalam ibadah ini Bapa, kami sungguh akan menerima dan mengalami hal yang luar biasa, perkara-perkara yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Saatnya Tuhan, kami akan belajar tentang kebenaran sabda-Mu. Kami mohon biarlah kuasa Roh Kudus-Mu akan memberikan kami semua yang mengikuti ibadah ini tanpa terkecuali. Beri kami Tuhan pencerahan, beri kami pengertian, beri kami roh ketaatan Bapa, supaya benar-benar hati pikiran kami mau sungguh-sungguh fokus untuk kami diperlengkapi dengan kebenaran Tuhan. Beri kami hati yang mau Tuhan, mau mendengarkan kebenaran. Kami mau ditegur, kami mau diingatkan. Bahkan kami mau Tuhan untuk kami dinasihati oleh setiap kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, urapi hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menyampaikan kebenaran Tuhan. Dan semua jemaat-jemaat, pelayan-pelayan Tuhan yang akan mendengarkannya. Supaya semua kami tanpa terkecuali Tuhan, kami diberkati dan kami dipuaskan oleh firman-Mu. Bersabda dan berfirman Tuhan, setiap kami tanpa terkecuali, kami siap untuk menyambut berkat. Dengan penuh sukacita dan syukur, kami mau mempraktikkan setiap kebenaran yang kami terima dalam pemberitaan firman-Mu di kesempatan ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Yesus firman yang hidup itu, kami berdoa dan kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang dikasih berkat oleh Tuhan, yang mengikuti acara ibadah di kesempatan ini, bahkan secara khusus kita akan masuk dalam pelayanan pemberitaan firman-Nya. Dalam masa-masa yang sulit ini, justru kita menjalaninya sebagai sebuah sekolah kehidupan, ya, yang akan mengajar, menuntut, bahkan membentuk iman percaya kita. Di tengah keadaan dunia yang serba sulit, serba tidak pasti, serba tidak menentu, bahkan serba tidak memberikan harapan, inilah momen yang Tuhan persiapkan bagi kita sekalian. Momen yang tepat untuk kita bisa mempraktekkan dan membuktikan iman kita yang sesungguhnya kepada Tuhan. Dalam kesempatan ini, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita akan belajar satu bagian firman Tuhan dari kitab Ayub pasal 1. 3 ayat penting yang akan menjadi bahan renungan kita, ayat 20, 21 dan ayat yang ke-22. Renungan kita hari ini saya berikan satu judul atau tema, keteguhan iman di tengah badai kehidupan. Saya akan baca untuk kita sekalian dan Bapak Ibu bisa menyimaknya. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayat terakhir, ayat kedua. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Keteguhan iman di tengah badai kehidupan. Kehidupan manusia sesungguhnya berada di antara dua kutub, yaitu antara kelahiran dan kematian.
Antara kelahiran dan kematian ada durasi waktu yang misteri bagi kita sekalian. Kita tidak pernah tahu seberapa panjang waktu antara kelahiran dan kematian kita. Hidup ini adalah sebuah misteri yang berlangsung secara singkat, Bapak Ibu. Alkitab berkata dalam Mazmur pasal 90 bahwa hidup kita manusia singkat seperti mimpi, seperti rumput yang berlalunya buru-buru. Bahkan kalau kita melihat juga dalam Yakobus pasal 4 ayat 14, dikatakan di sana bahwa hidup ini sementara, hanya seperti uap saja, yang sebentar kelihatan, yang tiba-tiba hilang lenyap. Hidup ini ibarat sebuah kontrak dengan sang pemilik kehidupan kita. Ketika kontrak kehidupan itu berakhir, ketika waktu kesempatan itu berakhir, maka hidup kita berarti finish, selesai semuanya. Segala pencapaian, segala kebanggaan, segala prestasi, segala prestise, bahkan segala apapun yang menjadi kemuliaan dunia, yang pernah kita miliki, yang pernah kita nikmati, yang pernah kita alami dalam hidup kita, semuanya siap tidak siap, mau tidak mau, kita akan tinggalkan. Kita bisa melihat perbedaan pemahaman, perbedaan persepsi, respon-respon yang akan terjadi dalam kehidupan sebagai manusia. Kita akan melihat perbedaan bagaimana orang percaya dan orang-orang di luar Tuhan, atau orang-orang yang mengenal Tuhan dalam mereka menyikapi persoalan dan situasi kehidupan ini. Seperti apa yang sedang kita saksikan dan kita alami, yang sedang melanda dunia di hari-hari ini, yaitu ketakutan, kecemasan, kekhawatiran yang sedang melanda oleh karena pandemi COVID-19 ini. Masalah, persoalan, pergumulan, sakit, penyakit, suka duka adalah merupakan sebuah realita kehidupan kita semua, yang bisa terjadi kapanpun dan bisa menimpa siapapun. Masalah, persoalan datang kapan saja. Masalah, pergumulan yang senantiasa hadir tanpa konfirmasi dulu kepada saudara dan saya. Dia bisa kapanpun dan bisa menerpa kehidupan siapapun. Dalam bacaan dan renungan kita dalam ibadah ini, kita belajar dari seorang tokoh yang sangat terkenal, yaitu seorang tokoh yang bernama Ayub. Ayub adalah seorang yang jujur. Dia seorang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan, dan dikatakan dia hidupnya menjauhi segala kejahatan. Artinya dalam masalah kehidupan rohani, kehidupan spiritual, kehidupan moral seorang Ayub, dia adalah orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Secara spiritual dan moral, Ayub adalah orang yang benar tanpa cacat di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Kalau kita melihat arti nama Ayub itu ada beberapa versi. Kalau kita melihat dalam arti atau bahasa Afrika mengatakan bahwa arti nama Ayub itu artinya menyesal dan bertobat. Jadi ada dua, menyesal atau bertobat. Jadi ada orang yang mengalami transformasi kehidupan, perubahan hidup, ya. Menyesali segala keberadaannya dan dia mengambil keputusan, pilihan, langkah untuk dia menyerahkan hidupnya, bertobat kepada Tuhan. Kemudian kalau kita lihat dalam bahasa Inggris dan bahasa Ibrani, arti nama Ayub itu artinya dianiaya. Jadi ada dua versi yang berbeda, yang satu bertobat, yang satu dianiaya, bergantung ya. Kalau bahasa Afrika mengatakan arti nama Ayub itu adalah bertobat, sedangkan arti menurut bahasa Ibrani dan bahasa Inggris itu adalah dianiaya. Ayub adalah seorang yang sukses, namanya termasuk diberkati Tuhan. Bahkan dikatakan dalam bacaan kita, Ayub adalah orang yang terkaya di bagian timur. Jadi dia adalah orang yang berhasil dalam hidupnya. Dia orang yang mencapai kesuksesan secara duniawi. Tuhan memberkati Ayub. Bahkan kalau kita lihat dalam pasal 1 ayat 10 dikatakan di sana, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya, apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Karena apa? Ayub diberkati, Ayub dipelihara, Ayub senantiasa hidupnya ada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Bahkan
kekayaan, aset-aset yang dimiliki oleh Ayub. Kisah Ayub menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita, menjadi pelajaran rohani. Renungan kita dalam ibadah ini, bahkan perenungan kita sebagai orang percaya, bahwa sesungguhnya kekayaan, popularitas, kemuliaan duniawi, semua kenyamanan, keadaan yang baik bisa berubah seketika. Bahkan bisa hilangnya dari genggaman kita, seperti apa yang kita saksikan dalam cerita atau kisah tentang kehidupan Ayub dan keluarganya. Bisa sirna, lenyap dalam waktu yang singkat. Dan itu kita lihat dalam bagaimana kehidupan seorang Ayub. Hampir semua yang dimiliki Ayub hilang dalam waktu yang hampir bersamaan. Artinya bahwa saya mengatakan bahwa Ayub menghadapi masalah secara beruntun dalam hidupnya. Anak-anaknya mati dalam sebuah musibah. Harta kekayaannya hilang lenyap. Budak-budaknya, ya, kesehatannya, sahabatnya, bahkan istrinya memprovokasi iman daripada Ayub untuk Ayub berhenti bertekun mengikuti Tuhan dan menyuruh Ayub supaya dia mengikuti Allah. Kalau kita baca di dalam pasal 2 ayat 9 dikatakan di sana, maka berkatalah istrinya kepadanya, artinya istri Ayub pada Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutuklah Allahmu dan matilah. Bapak Ibu sekalian yang dikasih berkat oleh Tuhan, terkadang ketika kita menghadapi saat-saat atau hari-hari yang sulit dalam hidup kita, seringkali ada orang-orang yang bisa merongrong, bisa mengintimidasi, bisa meneror iman kita untuk kita mundur menjadi orang Kristen. Kita tidak lagi orang yang setia dalam melayani Tuhan. Tapi hari ini ada satu pelajaran berharga, ada satu teladan rohani yang kita boleh lihat dan pelajari dalam kehidupan seorang Ayub. Kalau kita lihat ya, Ayub memiliki harta yang luar biasa. Ada 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ada 7.000 kambing domba, 3.000 unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, belum termasuk aset-aset yang lain. Ada emas, mungkin ada perak, ada uang, ada rumah, ada tanah, kebun dan seterusnya. Jadi Ayub benar-benar orang yang sangat amat kaya. Dia sangat diberkati, tapi semua kebanggaan, semua kemuliaan dunia itu hilang dalam waktu yang seketika. Inilah fakta realita yang dihadapi banyak orang di masa-masa kita menghadapi pandemi ini. Ada banyak kita yang harus kehilangan kesehatan, banyak kita yang kehilangan anggota keluarga, banyak orang yang kehilangan usaha, pekerjaan, harus di PHK dari tempat bekerja, dirumahkan dari tempat bekerja. Tapi hari ini kita bangkit, kita semangat. Mari kita belajar dari ketokohan seorang Ayub yang luar biasa. Ada 3 pesan penting yang saya ingin sampaikan dalam 3 ayat yang menjadi perenungan kita dari bacaan kita Ayub pasal 1, 20, 21 dan 22. Yang pertama, kita lihat ayat 20. Segala kebanggaan dan kemuliaan dunia bisa hilang dari kehidupan kita, tetapi satu hal, imanmu, pengharapanmu, kasihmu, kesetiaanmu, kesalehanmu, komitmen dengan Tuhan jangan pernah berubah, jangan pernah bergeser, jangan pernah kendor, tetap konsisten seperti Daud. Ya. Kalau kita baca di sini di tengah masalah, pergumulan, kesesakan, badai yang dihadapi Ayub, dikatakan di dalam ayat 20, maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ayub tetap konsisten dengan kesalehannya sampai Allah memuji kesalehan iman seorang Ayub. Kalau kita baca dalam pasal 2 ayat 3, firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Ayub tetap sujud di hadapan Tuhan. Dia tetap mengakui dan menghormati kedaulatan Allah. Dia sungguh percaya bahwa Allah tidak pernah gagal dalam hidup Ayub. Allah tidak pernah salah. Allah tidak pernah keliru mengizinkan keadaan apapun
kehidupan seorang Ayub. Tuhan tetap layak disembah dan dimuliakan. Dia tetap layak dihormati dan menerima segala pengagungan dari kita. Seperti apa yang dilakukan oleh seorang Ayub. Dia berdiri di hadapan Tuhan, memberikan penghormatan kepada Tuhan. Kemudian dikatakan apa? Dia mengoyak jubahnya, mencukur kepalanya, dan dia sujud menyembah. Apapun keadaan kita hari ini, ibadahmu tetap engkau pertahankan. Tetap menjaga konsistensi iman kita. Ibadah kita, pujian kita, penyembahan kita tidak akan berubah. Tidak akan kendor semangat kita, spirit kita dalam kita mengiring Tuhan. Ayub yakin bahwa Allah tidak pernah keliru. Allah tidak pernah salah dalam setiap keputusannya. Segala yang terjadi ada dalam kuasa, otoritas, dan kedaulatan Tuhan sepenuhnya. Artinya apa? Ayub percaya bahwa Allah memegang kendali segala sesuatu. Semua yang terjadi dalam kehidupan orang percaya, Tuhan tahu, Tuhan izinkan. Makanya kita kalau kita baca dalam 1 Korintus 10:13, pencobaan-pencobaan kami alami adalah pencobaan biasa yang tidak akan melampaui kekuatan yang Tuhan percayakan bagi saudara dan saya. Keadaan buruk dan peristiwa yang menimpa Ayub tidak melunturkan iman dan kesetiaan dari seorang Ayub. Iman sejati harus diuji seperti apa yang dialami oleh Ayub. Dia tetap sujud, dia tetap menyembah kepada Tuhan. Artinya apa? Ibadahnya tidak pernah diabaikan, tidak pernah ditinggalkannya. Apapun keadaan yang harus dihadapinya. Ini pelajaran penting. Kebanggaan, kemuliaan dunia bisa hilang dari kehidupan saudara dan saya. Tapi imanmu, pengharapanmu, kesetiaanmu, kasihmu, ketekunanmu, komitmen dengan Tuhan, jangan pernah kendor, jangan pernah bergeser, jangan pernah hilang dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua di ayat 21, Ayub menyadari sepenuhnya tentang arti, tentang makna dan hakikat daripada kehidupan itu sendiri. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Segalanya yang kita miliki, yang kita nikmati adalah titipan yang sifatnya sementara dari Tuhan. Apapun yang kita miliki dan nikmati selama kita hidup adalah milik kepunyaannya Tuhan. Olehnya menyadari semua kebenaran ini, sesungguhnya kita harus menyadari tidak ada perlu kita sombongkan. Apapun pencapaian kehidupan yang kita sudah raih, apapun aset yang kita miliki hari ini, kita percaya bahwa semuanya adalah milik kepunyaan Tuhan. Dan segala apa yang kita punyai itu adalah titipan Tuhan. Ayub menyadari kata apa? Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambilnya. Kita lahir di dunia ini dengan tangan hampa. Demikian pula kelak pada waktunya kita akan tinggalkan dunia ini dan tidak ada sesuatu apapun yang kita boleh bawa. Ya. Ayub menyadari bahwa apapun kenyataan hidup yang harus dialaminya, Tuhan adalah pemegang kendali. Dia berdaulat, dia berotoritas atas apapun yang diizinkan terjadi dan kita alami dalam hidup kita. Tuhan yang merancang dan menata kehidupan kita, masa depan kita seutuhnya ada dalam kedaulatan kuasa-Nya. Sekali lagi saya ingatkan, Tuhan tidak pernah salah. Dia tidak pernah keliru dalam segala apapun yang Dia putuskan dan Dia izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali tanpa membawa apapun. Apapun yang kita pernah raih dan capai, yang kita miliki dalam kehidupan kita di dunia ini. Apakah itu uang, deposito, mobil mewah, properti kita, mungkin kita memiliki, ya, perhiasan yang mahal, HP yang mahal, ya, mobil yang mahal, ya, mungkin kita punya aset-aset tanah dan berbagai-bagai aset yang lainnya. Tapi hari ini kita disegarkan dan diingat oleh Tuhan bahwa pada waktunya semuanya akan kita tinggalkan. Bagi anak cucu dan generasi
yang akan melanjutkan kehidupan dari apa yang Tuhan masih percayakan bagi mereka. Apapun kenyataan hidup yang harus kita alami dan hadapi dalam hidup ini, percayalah, yang pertama, Tuhan tidak pernah berhenti untuk mengasihi saudara dan saya. Tuhan akan memperhatikan secara detail apapun keadaan hidup kita sebagai umatnya. Jadi tidak ada satu bagian dalam kehidupan kita yang luput daripada perhatiannya Tuhan. Yang ketiga, Tuhan adalah pemegang kendali atas segala apapun kenyataan hidup dan keadaan hidup yang harus kita hadapi. Dan yang keempat, Tuhan pasti melindungi dan memproteksi kita sebagai anak-anaknya. Ada masalah, ada pergumulan, ada badai yang harus kita hadapi. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan beserta dengan kita. Keluarga, suami, istri, anak, orang tua adalah milik Tuhan. Ya. Kita tidak memiliki hak sepenuhnya atas mereka. Hidup dan kehidupan serta segala yang ada di bawah kolong langit ini juga adalah milik kepunyaannya Tuhan. Tuhan yang memberi dan Tuhan juga yang mengambil apapun yang menjadi miliknya. Termasuk bila suatu saat Bapak Ibu jemaat, ada anggota keluarga, harta kekayaan yang kita miliki, pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita mungkin harus hilang dari genggaman atau dalam kehidupan kita. Seperti ayat berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Karena apa? Itu milik kepunyaan Tuhan sepenuhnya. Dan yang ketiga, ayat 22, ayat yang terakhir. Apapun yang kita alami, kita tidak akan pernah menyalahkan Tuhan. Seperti Ayub di dalam ayat yang ke-22. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayub tetap menjaga kekudusan hati, kekudusan pikiran, bahkan perkataannya. Dia tidak pernah memposisikan Allah dalam posisi yang salah dan keliru, mengizinkan sesuatu dalam kehidupan seorang Ayub. Ayub tidak pernah komplain, dia tidak pernah marah. Bahkan dikatakan sini ayat yang ke-22, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Karena Allah tidak akan pernah melakukan itu. Dia tidak akan pernah merencanakan kecelakaan bagi anak-anaknya, bagi saudara dan saya, jemaat gereja sidang jemaat Allah, jemaat Raja Wali yang ada di tempat ini. Jangan pernah salah persepsi dengan apapun yang harus kita alami dalam kehidupan ini. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dia izinkan masalah, pergumulan, ya. Dia izinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita supaya di dalamnya kita melihat kemuliaan Tuhan. Kita akan melihat perkara-perkara yang luar biasa, dan di dalamnya akan kita melihat mujizat demi mujizat, kemuliaan demi kemuliaan, kemenangan demi kemenangan yang Tuhan akan hadirkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Ayub menyadari bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Allah tidak pernah salah. Kalau kita baca dalam Ayub pasal 42, ya, dikatakan di sana, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini satu proklamasi pernyataan daripada seorang Ayub ketika dia melihat bagaimana hebatnya, dahsyatnya kuasa Allah yang dialami oleh seorang Ayub. Apapun yang terjadi, saya mengatakan dalam renungan kita hari ini, Tuhan kita tetap sama. Dia tetap baik, kuasanya nyata, akan membela dan menolong kita sekalian. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengarkan dalam kesempatan ini menyegarkan iman kita, memotivasi kita, bahkan semakin meneguhkan iman kita. Di tengah situasi dunia yang serba tidak pasti, serba tidak menentu ini, kita percaya bahwa pengalaman hari seorang Ayub terjadi dan berlaku dalam kehidupan kita. Nanti baca di rumah di pasal 42 bagaimana Allah memulihkan keadaan Ayub. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Hamba terbatas untuk menjelaskan, memaparkannya secara lebih detail, tapi hamba percaya bahwa Roh Kudus tidak pernah berhenti sampai di sini. Hamba selesai membentangkan kebenaran itu Tuhan, tapi Roh Kudusmu akan terus memeteraikan, bahkan memaparkan, menjelaskannya secara lebih jelas kepada semua jemaat Tuhan yang mendengarkan renungan khotbah dalam kesempatan ibadah di Tuhan. Kami menyerahkan semua jemaat ada, apapun kebenaran hidup yang mereka sedang hadapi. Kami percaya Tuhan, biarlah ketelaran rohani, ketelaran iman, kesalahan hidup, bahkan komitmen rohani seperti yang
diperagakan dalam kehidupan seorang Ayub akan menjadi satu teladan contoh panutan yang kami boleh adopsi dalam kehidupan kami seorang percaya. Kami tahu Tuhan, tiada dunia di luar sana sedang senantiasa Tuhan mempertontonkan hal-hal yang bisa membuat kami tawar hati menghadapi keadaan hidup ini. Tapi kami percaya jaminan firman Allah, ya dan amin, kalau itu engkau kerjakan pemulihan yang sempurna bagi Ayub dan keluarganya, maka hal yang sama engkau sanggup adakan melakukan bagi semua kami jemaat anak-anak Tuhan yang hidup di generasi ini. Lindungi kami, proteksi kami Bapa dari segala kecemasan, kekhawatiran, ketakutan yang sedang melanda dunia ini Bapa. Dan kami percaya perlindungan Tuhan sebagai gembala agung kami yang setia sempurna adanya menyertai dan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Semua kita yang sudah diberkati dengan firman-Nya, bersama-sama kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersukacita bersama-sama mengikuti ibadah online dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Rubelia yang senantiasa memberkati kami dalam pelayanannya hari ini, memberkati kami dalam firman Tuhan. Tuhan memberkati setiap pelayanan hamba-Nya. Semua kata pujian, Kaulah Allah yang berpuji Tuhan. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Keadaan sangat sulit saat ini Tuhan membuat kami pun sulit untuk bisa melakukan kegiatan seperti bersekolah, bekerja, bahkan Tuhan melakukan aktivitas kami di luar sana Tuhan. Kami percaya di dalam Tuhan. Hanya ada kekuatan dalam hidup kami yang mampu yang kami hadapi saat ini Tuhan. Untuk kami bisa melakukan segala hal dengan baik. Perlindungan-Mu membentengi setiap kehidupan kami, hati dan jiwa kami. Semuanya Tuhan, kesehatan tubuh kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kami. Berkati Tuhan Yesus setiap ibadah hari ini. Berkati setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan, pemain musik, well singer, LCD Sound System, penyampaian firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus apa yang kami lakukan pelayanan kami hari ini, sungguh kami rindu memberkati bagi jiwa-jiwa yang ada di sekitar kami. Ampuni dosa kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami juga memberkati setiap jemaat-Mu yang telah hadir, memberikan persembahan melalui transfer, bahkan mereka pun datang ke gereja untuk memberikan persembahan melalui amplop. Tuhan memberkati juga setiap usaha dagang mereka, apapun Tuhan masa sulit yang saat ini dihadapi bagi jemaat-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa buka jalan memberkati usaha dagang mereka. Berkati Tuhan Yesus setiap jemaat-Mu, baik kesehatan, kekuatan, iman, percaya mereka di hadapan Tuhan. Tidak pernah sirna, selalu ada perlindungan-Mu, selalu ada penghiburan-Mu, membuat mereka selalu bersuka cita dalam menghadapi badai apapun.
Berkati bangsa kami, ampuni dosa-dosa bangsa kami. Bahkan kami berdoa supaya virus corona bisa hilang dalam dunia ini, sehingga kami bisa leluasa kembali melakukan aktivitas kami untuk senantiasa tidak berjaga jarak, memakai masker ataupun mencuci tangan. Tuhan, kami percaya Tuhan selalu mengampuni dosa dan bangsa kami. Berkati Tuhan bangsa kami supaya perekonomian stabil kembali. Bahkan Tuhan tolong berkati setiap jiwa-jiwa yang membutuhkan berkat-berkat Tuhan, di mana saat masa sulit ini baik orang terkena PHK, biar mereka pun bisa mendapatkan pekerjaan. Bahkan juga Tuhan, usaha dagang sepi, biarlah Tuhan juga memberkati setiap apapun yang mereka kerjakan lakukan. Kami percaya orang bersandar kepadamu Tuhan. Tuhan pelihara dengan baik. Terima kasih Tuhan. Berkati pemimpin kami, Presiden, Wakil Menteri, anggota DPR, MPR Tuhan. Semuanya Tuhan, tolong biar mereka bisa senantiasa melakukan tugasnya dengan adil dan jujur. Bahkan mereka tidak melalaikan pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan Yesus memberkati pemerintahan kami. Berkati tim medis dan dokter, berkati setiap aparat kepolisian yang melakukan tugasnya dalam mengamankan bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah setiap koordinator, aktivis, pekerja guru sekolah minggu, gembala sidang, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan akhiri dan selesai ibadah hari ini. Dan juga Tuhan, kami bersyukur Kau telah memimpin setiap perjalanan ibadah boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua dan kami sambut berkat Tuhan melalui hamba-Mu. Terima kasih Bapak Ibu semua, kita angkat tangan dan terima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi berkat oleh Tuhan, kita bersyukur kita sudah ada di penghujung daripada ibadah ini. Sebelum kita akan tamatkan, melengkapi dan menyempurnakan semua berkat rohani yang sudah Tuhan izinkan kita nikmati dan terima dalam ibadah ini, mari kembali arahkan hati iman pengharapanmu supaya kita boleh benar-benar dipuaskan, diperlengkapi dengan berkat ganda. Mari kita bersambut berkat daripada Tuhan. Anugerah yang besar dan damai kekal dari Allah Bapa di sorga, kasih sukacita, berkat yang melimpah, kemenangan sejati, serta keselamatan sempurna kekal di dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Pertolongan, penyembuhan dan persekutuan yang indah dan sempurna di dalam kuasa kasih Roh Kudus akan senantiasa tinggal tetap dalam hidupmu, menyertaimu, memberkatimu, mendampingimu, bahkan senantiasa akan bersamamu senantiasa mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Semua kita sudah berkati, bersama-sama kita berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.